Terminal malang tak pernah benar-benar terlelap. Bahkan ketika langit masih gelap dan embun menempel di kaca bas, deru mesin sudah menggema, bercampur teriakan kernet dan langkah tergesa para penumpang. Lampu-lampu kuning redup menggantung lesu, menerangi wajah-wajah lelah yang menggantungkan hidup pada tempat itu. Terminal bukan sekadar persinggahan, ia adalah nadi bagi mereka yang tak punya pilihan lain. Di balik hiruk-pikuk itu, ada ketegangan yang tak pernah diucapkan. Para sopir menunduk saat melintas di jalur tertentu, pedagang kecil cepat-cepat menutup laci uangnya, dan obrolan selalu terputus ketika sosok-sosok tertentu melintas. Terminal hidup, tetapi hidup dalam ketakutan yang rapi dan teratur, seolah semua orang telah sepakat untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Setiap pagi, sebelum matahari naik sepenuhnya, para pedagang menggelar dagangan dengan tangan gemetar. Bukan karena dingin, melainkan karena jam-jam tertentu selalu membawa ancaman yang sama. Bukan hujan, bukan razia, melainkan manusia, yang datang dengan senyum sinis dan tuntutan setoran. Uang receh yang dikumpulkan dari keringat seharian bisa lenyap dalam hitungan detik. Para sopir bas menyimpan amarah di balik klakson panjang mereka. Mereka tahu risiko melawan. Satu kata salah, satu tatapan menantang, bisa berujung panjang. Maka mereka memilih diam, menelan harga diri demi tetap bisa menarik penumpang dan membawa pulang sedikit uang untuk keluarga di rumah. Terminal ini pernah punya mimpi. Dulu, katanya, tempat ini adalah simbol harapan, tempat orang memulai perjalanan baru atau pulang dengan rindu yang terobati. Kini, mimpi itu pudar, tergantikan oleh rutinitas bertahan hidup. Tawa terdengar, tetapi hampa. Canda mengalir, tetapi penuh kehati-hatian. Di sudut-sudut terminal, waktu berjalan lambat. Bangku besi berkarat menyimpan kisah penantian yang terlalu lama. Dinding-dinding penuh coretan menjadi saksi bisu sumpah serapah, doa lirih, dan harapan yang tak pernah benar-benar terwujud. Semua seolah tahu, ada sesuatu yang salah, namun tak seorang pun berani menunjuknya langsung. Ketika malam turun, terminal justru semakin ramai. Lampu-lampu bas menyala seperti mata-mata waspada, dan bayangan manusia memanjang di aspal basah. Di jam-jam inilah ketakutan terasa paling nyata, merayap pelan di antara langkah kaki, menempel di dada mereka yang masih bertahan bekerja. Terminal Malang memang tak pernah tidur. Namun yang terjaga bukan hanya mesin dan manusia, melainkan juga rasa takut yang terus berdenyut. Dan di tengah denyut itulah, tanpa disadari siapapun, sebuah cerita sedang bersiap untuk dimulai, cerita tentang keberanian, kehilangan, dan harga mahal dari sebuah perubahan. Pagi itu, terminal masih bernafas dengan ketegangan yang sama, tetapi Arya baru saja keluar dari gang sempit tempat ia tinggal. Gang itu sunyi, berbau tanah basah dan sisa asap dapur tetangga. Rumahnya kecil, berdinding kusam, seolah ikut menua bersama beban hidup penghuninya. Arya melangkah keluar dengan jaket tipis dan ransel lusuh, membawa tubuh yang tampak biasa saja, tak ada yang istimewa, tak ada yang mencolok. Usianya 25 tahun, namun wajahnya menyimpan garis-garis kelelahan yang tak seharusnya dimiliki pemuda seusianya. Matanya tenang, tetapi bukan ketenangan kosong. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang terbentuk dari terlalu banyak hal yang disimpan sendiri. Arya bukan tipe yang banyak bicara. Ia lebih sering mendengar, mengamati, dan mengingat. Sehari-hari Arya bekerja serabutan di sekitar terminal. Kadang mengangkat barang penumpang, kadang membantu pedagang menggeser gerobak, kadang hanya berdiri menunggu ada yang membutuhkan tenaga tambahan. Upahnya tak menentu, tetapi cukup untuk makan dan membayar kontrakan kecil yang ia sebut rumah. Terminal adalah dunianya, meski ia tak pernah benar-benar merasa menjadi bagian darinya. Bagi sebagian orang, Arya hanyalah bayangan yang lalu lalang tanpa jejak. Namun bagi beberapa pedagang, kehadirannya membawa rasa aman kecil, ia tak banyak tanya, tak banyak menuntut, dan selalu menepati janji. Ia bekerja dengan sunyi, seolah tak ingin dunia tahu bahwa ia ada. Padahal, ia melihat semuanya, ketakutan yang disembunyikan, kemarahan yang ditekan, dan ketidakadilan yang dibiarkan tumbuh. Tak banyak yang tahu masa lalu Arya. Ia jarang membicarakan keluarganya, apalagi mimpinya. Setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pembicaraan. Bukan karena tak punya cerita, melainkan karena cerita itu terlalu berat untuk dibagi. Beberapa luka, menurutnya, lebih aman disimpan dalam diam. Setiap kali melintasi sudut-sudut terminal yang gelap, langkah Arya selalu melambat.
Ia mengenali pola, jam-jam tertentu, tempat tertentu, dan wajah-wajah tertentu. Ia tahu kapan harus menepi dan kapan harus tetap berjalan. Namun semakin lama, semakin sering dadanya terasa sesak, seolah setiap langkah membawanya lebih dekat pada sesuatu yang tak bisa ia hindari. Suatu siang, Arya duduk di bangku besi berkarat, memperhatikan sopir-sopir yang mengelap keringat dengan wajah muram. Ia mendengar potongan keluhan yang terucap setengah suara, melihat tangan-tangan yang gemetar saat menghitung uang. Semua itu masuk ke dalam dirinya, mengendap perlahan, membentuk kegelisahan yang sulit dijelaskan. Arya datang ke terminal bukan untuk menjadi pahlawan. Ia hanya ingin hidup, seperti yang lain. Namun di tempat yang tak pernah tidur itu, ia mulai menyadari satu hal, diam pun bisa menjadi pilihan yang kejam. Dan tanpa ia sadari sepenuhnya, terminal yang penuh ketakutan itu perlahan sedang menariknya masuk ke pusaran cerita yang tak bisa ia hindari lagi. Nama Tarman tak pernah disebut dengan suara lantang di terminal. Ia beredar seperti bisik yang mematikan, berpindah dari mulut ke mulut dengan nada waspada. Sosoknya selalu datang lebih dulu daripada namanya, rambut gondrong kusut, tubuh kurus berotot, dan tatapan yang tajam seperti pisau tumpul yang dipaksa tetap melukai. Setiap langkahnya meninggalkan ruang kosong, orang-orang menyingkir sebelum ia meminta. Arya pertama kali melihat Tarman dari kejauhan, berdiri di bawah lampu terminal yang berkedip. Ada aura penguasaan yang tak perlu teriak. Tarman tak pernah tergesa, ia berjalan pelan, seolah seluruh tempat itu miliknya. Di belakangnya, 2 atau 3 orang lain mengikuti, bukan sebagai teman, melainkan bayangan, patuh, takut, dan siap melakukan apapun yang diperintahkan. Ketika Tarman berhenti di depan seorang pedagang, udara seakan menegang. Tak ada teriakan, tak ada ancaman panjang. Hanya tangan yang terulur dan senyum yang tak pernah sampai ke mata. Pedagang itu mengangguk cepat, merogoh laci, dan menyerahkan sejumlah uang dengan jemari gemetar. Tarman menghitungnya perlahan, seperti menikmati setiap detik ketakutan yang tercipta. Para sopir mengenalnya lebih baik lagi. Setiap setoran yang terlambat berarti masalah. Setiap keberanian kecil untuk menolak akan dibayar mahal. Maka mereka memilih tunduk, menahan amarah, dan berharap hari itu berlalu tanpa kejadian buruk. Terminal berjalan di bawah hukum tak tertulis yang ditentukan oleh Tarman dan gengnya. Bagi Tarman, terminal adalah kerajaan. Ia tahu setiap sudut gelap, setiap celah yang tak tersentuh pengawasan. Ia tahu siapa yang baru datang dan siapa yang mulai kelelahan. Kekuasaan baginya bukan sekadar uang, melainkan rasa ditakuti. Dan rasa itu tumbuh subur di tempat di mana harapan sudah lama ditinggalkan. Arya memperhatikan semua itu dalam diam. Matanya mengikuti gerak Tarman, mencatat cara ia berbicara, cara orang-orang bereaksi. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, bukan sekadar marah, melainkan ingatan lama yang berusaha bangkit. Ia menahan napas, menahan diri, seolah dengan begitu ia bisa menahan apapun yang mulai tumbuh di dalamnya. Suatu sore, tatapan Arya dan Tarman sempat beradu. Hanya sesaat, namun cukup untuk membuat Arya merasakan dingin menjalar di punggungnya. Tarman menyeringai tipis, seakan berkata bahwa ia tahu siapa yang melihat dan siapa yang berani menilai. Tatapan itu bukan ancaman langsung, melainkan peringatan halus, jangan ikut campur. Terminal kembali riuh, seolah tak ada yang terjadi. Namun sejak hari itu, Arya tahu bahwa pusat dari segala ketakutan memiliki wajah dan nama. Dan ketika sesuatu telah memiliki wajah, ia tak lagi bisa dianggap sekadar bayangan. Tanpa disadari siapapun, benih konflik telah tertanam, dan cepat atau lambat, ia akan tumbuh di tempat yang paling rapuh. Siang itu matahari menggantung tepat di atas terminal, panasnya menekan ubun-ubun seperti beban yang tak terlihat. Arya sedang membantu seorang pedagang minuman menyusun botol ketika keributan kecil terdengar dari sisi lain. Suaranya bukan teriakan keras, melainkan nada panik yang tercekik, suara seseorang yang tahu tak ada yang akan menolongnya. Seorang pedagang tua berdiri gemetar di depan lapak kecilnya. Tubuhnya kurus, punggungnya membungkuk oleh usia dan kerja keras bertahun-tahun. Tarman berdiri di hadapannya, tangan bersedekap, ekspresi wajah datar namun penuh tuntutan. Setoran hari itu kurang, dan di terminal, kurang berarti masalah. Pedagang itu mencoba menjelaskan dengan suara bergetar. Dagangan sepi, hujan semalam membuat pembeli berkurang. Kata-katanya berhamburan seperti doa yang tak sampai ke langit. Namun penjelasan tak pernah punya tempat di hadapan Tarman.
Yang ada hanya aturan sepihak dan kesunyian yang dipaksakan. Orang-orang di sekitar berhenti bergerak. Beberapa berpura-pura sibuk, yang lain menunduk menatap tanah. Tak ada yang benar-benar pergi, namun tak satu pun mendekat. Ketakutan bekerja lebih cepat daripada rasa iba. Terminal kembali menunjukkan wajah aslinya, ramai, tetapi sendirian. Arya berdiri mematung. Tangannya mengepal tanpa ia sadari. Setiap detik terasa terlalu lama, setiap detik terasa salah. Ada suara lain di kepalanya, suara lama, suara yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu, suara seseorang yang juga memohon dan tak didengar. Napasnya menjadi berat, dadanya sesak. Ketika pedagang itu akhirnya terduduk lemas, wajahnya pucat dan matanya kosong, sesuatu di dalam diri Arya runtuh. Bukan amarah yang meledak, melainkan rasa muak yang dalam, muak pada ketidakadilan yang dibiarkan, pada keberanian yang terus dikubur, pada dirinya sendiri yang masih berdiri diam. Tarman pergi seperti biasa, tanpa tergesa, tanpa rasa bersalah. Gengnya mengikutinya, meninggalkan jejak ketakutan yang mengendap di udara. Beberapa orang baru berani mendekat setelah semuanya usai, membantu pedagang tua itu bangkit, memberi air, memberi simpati yang terlambat. Arya melangkah pergi dengan kepala tertunduk. Terminal kembali bising, seolah insiden barusan hanyalah gangguan kecil dalam rutinitas. Namun bagi Arya, hari itu menjadi garis pemisah. Ia datang ke terminal sebagai orang yang memilih diam, tetapi ia pulang dengan kesadaran pahit, ada jeritan yang tak bisa lagi ia abaikan, dan keheningan yang mulai terasa seperti pengkhianatan. Malam itu Arya tak langsung pulang. Ia duduk sendirian di bangku beton dekat ujung terminal, tempat lampu jarang menyala sempurna. Suara mesin bas yang datang dan pergi terdengar jauh, seolah berasal dari dunia lain. Kepalanya penuh, dadanya berat, dan ingatan yang selama ini ia kunci rapat mulai mengetuk tanpa ampun. Ia teringat rumah lamanya, rumah yang lebih sederhana dari yang sekarang, namun pernah terasa utuh. Ayahnya, seorang pekerja jalanan, bukan orang besar, bukan siapa-siapa, hanya pria yang pulang dengan badan lelah dan senyum yang selalu dipaksakan agar anaknya percaya semuanya baik-baik saja. Arya kecil belajar arti bertahan hidup dari cara ayahnya diam. Suatu malam, ayahnya tak pernah pulang. Bukan kecelakaan besar, bukan berita yang masuk koran. Hanya konflik kecil di jalan, kata orang-orang. Salah paham, kata yang lain. Namun bagi Arya, itu adalah awal dari kekosongan yang tak pernah terisi. Ia hanya tahu ayahnya terlibat masalah dengan orang-orang yang merasa berkuasa di tempat yang tak punya hukum. Hari pemakaman itu hujan turun tanpa henti. Arya berdiri di samping ibunya yang menangis tanpa suara, memegang tangannya erat-erat. Tak ada keadilan yang datang, tak ada penjelasan yang memuaskan. Semua orang menyarankan satu hal yang sama, ikhlaskan. Sejak saat itu, kata ikhlas terasa seperti perintah untuk melupakan rasa sakit. Bertahun-tahun Arya hidup dengan satu pelajaran pahit, bahwa orang baik sering kalah karena memilih diam. Ia tumbuh menjadi pemuda yang menahan diri, menekan amarah, dan menyembunyikan luka di balik wajah tenang. Ia percaya jika cukup sabar, dunia akan berubah dengan sendirinya. Namun kejadian di terminal hari itu merobek keyakinannya. Wajah pedagang tua yang terduduk lemas menyatu dengan bayangan ayahnya yang terbaring tak bernyawa dalam ingatan Arya. Rasa bersalah yang lama tertimbun bangkit kembali, menuduhnya pengecut karena sekali lagi memilih menjadi penonton. Arya menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu masa lalu tak bisa diubah. Tetapi ia juga tahu, masa lalu selalu menuntut jawaban. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia akan terus lari dari bayang-bayang itu. Angin malam menyapu terminal, membawa bau aspal dan debu. Arya berdiri, menatap ke arah jalur bas yang gelap. Di tempat itu, rasa takut dan rasa marah bercampur menjadi satu. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan. Namun satu hal menjadi jelas, luka lama yang ia pendam tak lagi diam, dan terminal malam telah membangunkannya sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, Arya kembali ke terminal dengan perasaan yang tak lagi sama. Ia masih bekerja seperti biasa, masih membantu angkat barang dan mendorong gerobak, tetapi matanya lebih tajam, langkahnya lebih waspada. Setiap sudut terminal kini terasa seperti pengingat akan pilihan yang terus menunggunya. Ia mencoba menenangkan diri dengan rutinitas, namun pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Kesempatan itu datang tanpa rencana. Siang yang panas, terminal penuh,
dan Tarman berdiri sendirian di dekat deretan kios, mengawasi seperti biasa. Arya melewatinya, lalu berhenti. Dadanya berdebar keras, namun langkahnya tak mundur. Ia tak datang dengan amarah, hanya dengan keberanian yang dipaksakan agar tetap berdiri. Dengan suara rendah, Arya menyampaikan kata-kata yang ia susun sepanjang malam. Ia tak menantang, tak mengancam. Ia hanya meminta agar para pedagang kecil diberi ruang bernapas, agar terminal tak terus hidup dalam ketakutan. Kata-katanya sederhana, hampir terdengar seperti permohonan, bukan perlawanan. Tarman menatapnya lama, lalu tertawa pelan. Tawa itu bukan tawa lepas, melainkan tawa yang dingin dan penuh penghinaan. Orang-orang di sekitar mulai melirik, merasakan ada sesuatu yang salah, namun tak seorang pun mendekat. Terminal menahan napas, menunggu reaksi berikutnya. Anak kemarin sore berani bicara soal aturan, kata Tarman lantang, suaranya sengaja dibuat terdengar. Beberapa orang tertawa kecil, bukan karena lucu, melainkan karena takut. Tarman melangkah mendekat, memperkecil jarak, membuat Arya merasakan tekanan yang nyata tanpa sentuhan apapun. Arya tetap berdiri. Ia bisa pergi, bisa meminta maaf, bisa berpura-pura semua ini kesalahpahaman. Namun tatapan Tarman menelanjanginya di depan umum, seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Dalam detik itu, Arya merasakan hal yang dulu dirasakan ayahnya, tak berdaya di hadapan orang yang kebal hukum. Kalau mau selamat, jangan sok jadi penyelamat, ujar Tarman sebelum berlalu. Kata-kata itu ringan, hampir santai, namun menghantam keras. Bagi Tarman, ini bukan akhir, melainkan penegasan. Arya telah melangkah ke wilayah yang bukan miliknya. Orang-orang kembali sibuk seolah tak terjadi apa-apa. Namun bagi Arya, rasa malu dan amarah bercampur menjadi satu. Ia menunduk, bukan karena kalah, melainkan karena menahan sesuatu yang mulai bergejolak. Peringatan itu sunyi, tetapi jelas. Dan sejak saat itu, Arya tahu, ia telah terlihat, dan tak ada jalan kembali untuk berpura-pura tak tahu apa-apa. Sejak hari itu, suasana terminal berubah menjadi lebih berat, seolah udara ikut mengeras. Arya merasakannya dalam tatapan orang-orang yang kini lebih sering menghindar darinya. Bisik-bisik muncul, cepat terhenti ketika ia mendekat. Ia tahu, keberaniannya yang singkat telah menjadikannya tanda, bukan sebagai harapan, melainkan sebagai ancaman bagi keseimbangan ketakutan yang selama ini dijaga. Tarman tak perlu menunjukkan kemarahannya secara langsung. Kekuasaan sejati, tampaknya, justru bekerja lewat isyarat. Setoran mendadak naik, jam-jam pemalakan bertambah, dan tekanan makin terasa. Seolah terminal ingin mengingatkan semua orang, siapapun yang mencoba mengganggu tatanan akan dibayar oleh banyak orang, bukan hanya pelakunya. Para pedagang mulai kehilangan lebih dari sekadar uang. Wajah mereka kian muram, tangan mereka kian cepat gemetar. Ada yang menutup lapak lebih awal, ada yang memilih tak datang sama sekali. Setiap keputusan terasa salah, karena di terminal ini, bertahan hidup berarti terus berkompromi dengan rasa takut. Para sopir bus pun terkena dampaknya. Beberapa trayek kosong, penumpang menumpuk tanpa kepastian. Klakson yang dulu terdengar bising kini lebih sering sunyi, seakan amarah pun kelelahan. Terminal yang tak pernah tidur kini terjaga oleh kecemasan yang berdenyut tanpa henti. Arya menyaksikan semuanya dengan perasaan yang tak bisa ia tepis. Rasa bersalah menempel seperti bayangan. Ia tak berniat menyeret orang lain ke dalam konflik, namun kenyataan justru memperlihatkan sebaliknya. Setiap langkahnya di terminal kini terasa seperti duri, menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ia mencoba membantu sebisanya, mengangkat barang tanpa diminta, memberi sebagian upahnya kepada pedagang yang paling terdesak. Namun bantuan kecil itu terasa tak berarti di hadapan sistem ketakutan yang terorganisir. Ia sadar, masalah ini tak akan selesai dengan niat baik semata. Malam hari, terminal semakin mencekam. Lampu-lampu tampak lebih redup, bayangan lebih panjang. Arya sering merasa diikuti, meski tak pernah melihat siapapun secara jelas. Setiap suara langkah di belakangnya membuat ototnya menegang, mengingatkannya bahwa peringatan Tarman bukan sekadar kata-kata kosong. Terminal malam kini seperti medan tanpa garis depan. Ketakutan mengalir dari satu orang ke orang lain, membentuk lingkaran yang sulit diputus. Dan di tengah pusaran itu, Arya berdiri sebagai bagian dari masalah yang lebih besar dari dirinya sendiri, sebuah kenyataan pahit yang memaksanya menyadari bahwa diam maupun berbicara, keduanya memiliki harga yang sama-sama mahal.
Malam-malam Arya menjadi semakin panjang. Ia sering terbangun sebelum fajar, duduk di tepi kasur sempitnya, menatap dinding kusam yang seolah menekan pikirannya. Suara terminal masih terngiang di kepala, klakson, teriakan, dan kini, jeritan yang tertahan. Tidur tak lagi memberinya istirahat, hanya mimpi-mimpi yang mengembalikan wajah-wajah penuh ketakutan. Ia mulai mempertanyakan pilihannya sendiri. Pergi dari terminal berarti menyelamatkan diri, tetapi meninggalkan mereka yang tak punya pilihan. Diam berarti kembali menjadi bagian dari kebisuan yang selama ini ia benci. Setiap kemungkinan terasa salah, seolah hidupnya dipaksa memilih antara keselamatan dan nurani. Siang hari, Arya berjalan menyusuri terminal tanpa tujuan jelas. Ia memperhatikan detail yang dulu luput, pola patroli Tarman, jam-jam rawan, sudut-sudut yang tak tersentuh pengawasan. Ia membenci dirinya sendiri karena mulai berpikir seperti itu. Namun pikirannya bergerak lebih cepat dari rasa takutnya. Hukum terasa jauh, hampir tak nyata. Laporan tak pernah benar-benar sampai, dan kalaupun sampai, hasilnya selalu sama, sunyi. Arya sadar, di tempat ini, keadilan sering datang terlambat, atau tak datang sama sekali. Kesadaran itu menekan dadanya, membuatnya merasa terjebak di lorong tanpa pintu keluar. Ia kembali mengingat ayahnya, bukan dengan amarah, melainkan dengan kelelahan yang dalam. Ayahnya pernah memilih diam, dan dunia tak menjadi lebih baik karenanya. Ingatan itu bukan dorongan untuk balas dendam, melainkan pertanyaan yang terus mengusik, apakah membiarkan kejahatan adalah bentuk kejahatan itu sendiri. Arya duduk di bangku besi berkarat, tempat ia sering merenung. Malam turun perlahan, membawa udara dingin dan bayangan panjang. Di sekelilingnya, terminal tetap hidup, namun hidup yang pincang. Ia merasakan kesendirian yang tajam, seperti berdiri di tepi jurang tanpa pegangan. Keputusan itu tak datang dengan kilat atau suara keras. Ia hadir pelan, seperti kesepakatan pahit dengan diri sendiri. Arya tahu apapun yang ia pilih akan meninggalkan luka. Namun ia juga tahu, menunda hanya akan memperpanjang penderitaan banyak orang, termasuk dirinya. Saat ia berdiri dan melangkah pergi, tak ada janji kemenangan di benaknya. Hanya tekad yang kaku dan kesadaran akan risiko. Di bawah lampu terminal yang redup, Arya membawa keputusan gelap itu sendirian, sebuah pilihan yang akan mengubah segalanya, meski ia belum tahu bagaimana akhir cerita ini akan ditulis. Hujan turun tanpa peringatan, membasahi aspal terminal hingga memantulkan cahaya lampu yang redup. Malam itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat, seolah terminal sendiri menahan napas. Para pedagang sudah pulang lebih awal, sopir memilih berteduh, dan sudut-sudut gelap menjadi semakin gelap. Arya melangkah perlahan, jaketnya basah, wajahnya tenang namun tegang. Ia tidak membawa apapun selain dirinya sendiri dan keputusan yang telah mengeras di dalam dada. Setiap langkahnya terasa nyata, tak bisa ditarik kembali. Di kejauhan, ia melihat siluet yang dikenalnya, postur santai, rambut gondrong basah menempel di leher. Tarman berdiri di bawah kanopi tua, sendirian, seolah malam memang diciptakan khusus untuk pertemuan itu. Tak ada kata pembuka, tak ada teriakan, hanya suara hujan yang jatuh dan jarak yang perlahan menyempit. Arya merasakan jantungnya berdetak keras, namun kakinya tetap bergerak. Ia tak lagi datang untuk berbicara, dan ia tahu Tarman pun merasakannya. Tatapan mereka bertemu, dua kehendak yang tak lagi bisa berdampingan. Tarman menyeringai tipis, seolah memahami apa yang sedang dipertaruhkan. "Kau keras kepala," katanya pelan, hampir tenggelam oleh hujan. Arya tak menjawab. Kata-kata terasa tak berguna di tempat yang selama ini menolak bahasa selain kekuasaan. Yang tersisa hanyalah jarak yang semakin dekat dan waktu yang semakin sempit. Apa yang terjadi setelah itu berlangsung cepat dan membingungkan. Tidak ada saksi, tidak ada sorak. Hanya gerak yang dipenuhi ketegangan, napas yang terengah, dan hujan yang terus jatuh tanpa peduli. Terminal yang biasanya bising kini menjadi ruang kosong bagi dua takdir yang saling bertabrakan. Di tengah kekacauan itu, Arya merasakan sesuatu patah, bukan di tubuhnya, melainkan di dalam dirinya. Ada batas yang terlewati, batas yang selama ini ia jaga dengan diam dan kesabaran. Ketika semuanya berhenti, hujan masih turun, dan malam tetap tak bersuara. Arya berdiri terdiam, dadanya naik turun. Di hadapannya, cerita panjang ketakutan itu berakhir dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sepenuhnya. Tak ada rasa menang, tak ada kelegaan yang utuh. Hanya kesadaran pahit bahwa satu titik telah dilewati,
dan tak ada jalan kembali. Ia melangkah menjauh sebelum fajar mendekat, meninggalkan terminal yang masih basah dan sunyi. Malam itu tak menyisakan saksi, namun jejaknya akan tinggal lama, di lantai terminal, di ingatan orang-orang, dan di hati Arya sendiri. Sebuah akhir telah terjadi, dan bersama itu, awal dari konsekuensi yang tak terelakkan. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap di antara atap-atap terminal. Hujan telah reda, menyisakan genangan yang memantulkan langit kelabu. Kabar itu menyebar tanpa suara keras, dari tatap mata ke tatap mata, dari bisik yang terpotong. Tarman tak lagi terlihat. Nama yang selama ini menguasai udara terminal mendadak menjadi kekosongan yang ganjil. Orang-orang berjalan lebih pelan dari biasanya, seolah takut menginjak sesuatu yang tak kasat mata. Sopir memeriksa kaca spion dengan cemas, pedagang membuka lapak dengan ragu. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Hanya keheningan yang terasa canggung, seperti setelah badai besar berlalu dan semua orang menunggu petir susulan. Di sudut yang jarang dilewati, jejak malam masih terasa. Bukan pada aspal, melainkan pada napas orang-orang yang menahan tanya. Bagaimana bisa? Siapa yang berani? Pertanyaan itu menggantung, tak menemukan jawaban. Terminal belajar satu hal pagi itu, ketakutan yang lama ternyata bisa runtuh tanpa peringatan. Geng Tarman tak muncul seperti biasanya. Bayangan-bayangan yang dulu mengikuti kini menghilang, seakan terserap oleh cahaya pagi. Beberapa orang menyebutnya keberanian yang terlambat, yang lain menyebutnya nasib. Tak ada yang berani menyebut nama Arya. Nama-nama, hari itu, lebih aman disimpan. Arya sendiri tak kembali ke terminal. Ia memilih berjalan jauh, menyusuri gang-gang yang masih basah, membawa beban yang tak bisa dibagi. Di kepalanya, malam itu berputar tanpa henti, bukan sebagai kemenangan, melainkan sebagai garis akhir yang memisahkan hidupnya menjadi sebelum dan sesudah. Di terminal, waktu mencoba berjalan normal. Bus datang dan pergi, klakson kembali berbunyi. Namun sesuatu telah berubah. Orang-orang menatap sekitar dengan cara baru, lebih tegak, lebih waspada, seolah belajar kembali bagaimana rasanya berdiri tanpa bayang-bayang menekan bahu. Tak ada patung, tak ada tanda peringatan. Akhir seorang preman tak diumumkan, hanya dirasakan. Seperti angin yang berhenti tiba-tiba, menyisakan telinga berdenging. Terminal malam berdiri dalam jeda yang aneh, bebas, namun belum sepenuhnya percaya. Dan di balik jeda itu, sebuah kenyataan tumbuh pelan, satu nyawa telah berakhir, dan bersama itu, sebuah teror ikut terkubur. Harga yang dibayar terlalu mahal untuk dirayakan, terlalu berat untuk disangkal. Terminal aman, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, namun kedamaian itu datang dengan kesunyian yang tak mudah diisi. Beberapa hari berlalu, dan terminal perlahan belajar bernapas kembali. Tidak ada teriakan setoran, tidak ada langkah tergesa yang dipenuhi takut. Orang-orang masih menoleh waspada, seakan bayangan lama bisa muncul kapan saja, tetapi setiap kali mereka menoleh, yang ada hanyalah ruang kosong. Bayangan itu benar-benar hilang. Para pedagang membuka lapak lebih pagi dari biasanya. Ada keraguan di wajah mereka, namun juga secercah harapan yang belum pernah ada sebelumnya. Uang hasil jualan disimpan tanpa tangan gemetar, meski sesekali mata mereka masih mencari-cari sosok yang dulu selalu datang tanpa diundang. Terminal terasa asing, tenang dengan cara yang belum sepenuhnya dipercaya. Para sopir mulai kembali ke trayek lama. Klakson berbunyi lebih sering, bukan karena marah, melainkan sebagai tanda hidup. Obrolan kecil kembali terdengar di antara mereka, diselingi tawa yang cepat berhenti, seolah takut jika terlalu keras, keadaan ini akan pecah. Mereka menikmati kebebasan itu dengan hati-hati. Tak ada yang secara terbuka membahas apa yang sebenarnya terjadi. Nama Tarman menghilang dari percakapan, seolah menyebutnya bisa memanggil kembali masa lalu. Beberapa orang memilih percaya bahwa ini semua hanya soal waktu, bahwa kekerasan selalu menemukan akhirnya sendiri. Yang lain tahu, ada tangan manusia di balik perubahan ini, namun memilih diam. Di tengah ketenangan baru itu, rasa bersalah juga menyelinap. Beberapa pedagang teringat hari-hari ketika mereka memilih menunduk, ketika jeritan orang lain tak mereka jawab. Kini, dengan ancaman menghilang, pertanyaan lama muncul kembali, apakah mereka juga ikut bersalah karena membiarkan semuanya terjadi begitu lama? Terminal memang tampak aman, tetapi bekas luka belum sepenuhnya sembuh. Setiap suara keras masih membuat beberapa orang tersentak. Setiap orang asing yang berdiri terlalu lama masih mengundang kecurigaan.
Ketakutan tak pergi begitu saja, ia hanya belajar bersembunyi. Arya tak pernah muncul di antara perubahan itu. Namanya tak terdengar, wajahnya tak terlihat. Ia menjadi bagian dari kekosongan yang sama seperti hilangnya Tarman, hadir justru karena ketidakhadirannya. Bagi sebagian orang, itu terasa tepat. Beberapa hal memang lebih aman jika tak diberi nama. Terminal Malang melangkah ke hari-hari baru tanpa upacara. Tak ada perayaan, tak ada penanda resmi. Hanya kehidupan yang berjalan sedikit lebih ringan dari sebelumnya. Dan di balik ketenangan itu, semua orang tahu, bayangan telah hilang, tetapi ingatannya akan tinggal lama, mengingatkan bahwa rasa aman kadang lahir dari peristiwa yang tak pernah benar-benar bisa diterima sepenuhnya. Arya menjalani hari-harinya jauh dari terminal, namun pikirannya tak pernah benar-benar pergi dari sana. Setiap pagi ia terbangun dengan dada sesak, seolah udara selalu kurang. Wajah-wajah yang pernah ia lihat, pedagang tua, sopir lelah, bayangan seorang preman, datang silih berganti dalam ingatan, menuntut penjelasan yang tak ia miliki. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan apa saja yang datang. Mengangkat barang di gudang kecil, membersihkan bengkel, apapun yang membuat tubuhnya lelah. Namun kelelahan fisik tak pernah cukup untuk menenggelamkan rasa bersalah yang mengendap. Setiap kali malam tiba, kesunyian kembali memanggil pertanyaan yang sama, apakah semua ini benar-benar harus terjadi? Dalam pikirannya, Arya memutar ulang malam hujan itu berulang kali, mencari celah untuk menempatkan pilihan lain. Seandainya ia menunggu, seandainya ia pergi, seandainya ada jalan yang tak menuntut satu nyawa sebagai harga. Namun waktu tak pernah memberi ruang bagi kata, seandainya, dan kesadaran itu justru membuat bebannya semakin berat. Ia teringat ayahnya, bukan sebagai alasan, melainkan sebagai cermin. Dulu ia marah pada dunia karena ayahnya pergi tanpa keadilan. Kini, ia marah pada dirinya sendiri karena keadilan yang datang terasa begitu cacat. Dua luka itu bertemu di satu titik, membuatnya sadar bahwa kebenaran tak selalu membawa ketenangan. Beberapa malam, Arya berjalan sendirian menyusuri kota. Lampu jalan memantulkan bayangannya yang memanjang, tampak asing baginya. Ia merasa telah menjadi orang lain, bukan pahlawan, bukan penjahat, hanya seseorang yang telah melewati batas yang tak bisa ditarik kembali. Dan kesadaran itu, membuat langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Kabar dari terminal sesekali sampai ke telinganya, meski ia tak mencarinya. Orang-orang mulai bekerja dengan lebih tenang, katanya. Setoran tak lagi ada, ancaman menghilang. Kabar baik itu seharusnya membawa lega, tetapi justru memperdalam rasa bersalahnya. Kedamaian orang lain berdiri di atas keputusan yang akan selalu ia tanggung sendiri. Arya menyadari satu hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya, melakukan sesuatu demi banyak orang tak selalu berarti menyelamatkan diri sendiri. Ada harga yang tak terlihat, dibayar perlahan oleh pikiran yang terus mengingat dan hati yang tak pernah benar-benar tenang. Pada akhirnya, Arya berhenti mencari pembenaran. Ia tak lagi mencoba menyebut tindakannya sebagai benar atau salah. Ia hanya menerima bahwa hidupnya kini berjalan dengan beban yang akan selalu ikut. Dan di dalam penerimaan itulah, ia mulai mengerti bahwa rasa bersalah bukan hukuman, melainkan pengingat akan batas rapuh antara keberanian dan kehilangan. Di terminal, keberanian tumbuh dengan cara yang tak terduga. Bukan lewat teriakan atau tuntutan keras, melainkan lewat obrolan kecil yang kini tak lagi dibisikkan. Para sopir mulai berkumpul lebih lama setelah menurunkan penumpang. Para pedagang saling bertukar kabar tanpa menoleh cemas ke belakang. Ketakutan yang dulu menyatukan mereka dalam diam, kini perlahan berubah menjadi kesadaran bersama. Seorang sopir senior mengusulkan sesuatu yang sederhana, saling menjaga. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kehadiran. Mereka sepakat mengatur giliran ronda ringan, memastikan terminal tak lagi dikuasai oleh satu kehendak. Tak ada seragam, tak ada struktur rumit, hanya kesepakatan bahwa mereka tak ingin kembali ke masa lalu. Para pedagang menyambut gagasan itu dengan ragu-ragu, namun harapan selalu menemukan jalannya. Mereka mulai menyisihkan sedikit uang, bukan untuk setoran, melainkan untuk kebutuhan bersama, lampu tambahan, perbaikan kecil, dan bantuan darurat jika ada yang kesusahan. Terminal, yang dulu menjadi tempat memeras, kini perlahan belajar menjadi ruang berbagi. Percakapan tentang hak dan batas mulai muncul. Hal-hal yang dulu terasa terlalu besar untuk diucapkan kini dibahas dengan nada rendah namun tegas. Mereka belajar menyebut ketidakadilan tanpa gemetar, menyebut takut tanpa malu. Suara rakyat kecil, yang lama terpendam,
menemukan bentuknya rapuh, tetapi nyata. Tak semua orang langsung percaya. Ada yang masih menunggu tanda-tanda buruk, ada yang menyimpan kecurigaan bahwa ketenangan ini hanya sementara. Namun hari demi hari berlalu tanpa ancaman. Kepercayaan tumbuh bukan karena janji, melainkan karena kebiasaan baru yang terus terjaga. Nama Arya tak pernah disebut dalam rapat kecil itu. Bukan karena dilupakan, melainkan karena dihormati dengan cara sunyi. Beberapa orang menyadari perubahan ini berawal dari sebuah keberanian yang tak meminta imbalan. Namun mereka sepakat, terminal harus berdiri di atas banyak bahu, bukan satu sosok. Anak-anak pedagang mulai bermain di sela-sela kios, tawa mereka memantul di antara bangunan tua. Suara itu sederhana, tetapi menggetarkan, tanda bahwa ruang ini kembali layak dihuni. Terminal terasa hidup dengan cara yang lebih manusiawi, bukan sekadar berfungsi. Dan di tengah semua itu, sebuah pelajaran mengendap perlahan. Ketakutan memang bisa runtuh oleh satu peristiwa, tetapi keamanan hanya bertahan jika dijaga bersama. Suara rakyat kecil, ketika akhirnya berani terdengar, ternyata cukup kuat untuk mengubah arah cerita, tanpa perlu berteriak, tanpa perlu menakut-nakuti. Suatu pagi, mobil-mobil berpelat resmi memasuki area terminal dengan suara mesin yang terdengar asing. Seragam-seragam rapi turun, membawa wajah serius dan langkah terukur. Kehadiran mereka menarik perhatian, namun bukan rasa lega yang muncul, melainkan keheranan yang tertahan. Aparat akhirnya datang, ketika luka sudah terlanjur mengering dengan caranya sendiri. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, dicatat dalam buku kecil dan rekaman suara. Orang-orang menjawab seperlunya, memilih kata dengan hati-hati. Mereka tak berbohong, namun juga tak sepenuhnya membuka diri. Bukan karena ingin melindungi siapapun, melainkan karena pengalaman telah mengajari mereka bahwa kejujuran tak selalu berbuah perlindungan. Nama Tarman muncul dalam laporan, kini hanya sebagai subjek masa lalu. Tentang siapa yang terakhir bersamanya, tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu, jawaban selalu berujung sama, tak tahu, tak melihat, tak mendengar. Terminal seolah bersatu dalam satu ingatan kolektif yang berlubang, bukan kebetulan, melainkan pilihan diam yang disepakati tanpa kata. Para aparat menyusuri sudut-sudut terminal, memotret, mencatat, menanyakan ulang hal-hal yang bagi warga sudah tak relevan. Mereka datang dengan prosedur, sementara terminal telah berubah dengan pengalaman. Ada jarak yang jelas antara kewenangan dan kenyataan, antara pertanyaan resmi dan jawaban hidup sehari-hari. Sebagian pedagang merasa getir. Di masa lalu, laporan mereka tak pernah benar-benar ditanggapi. Kini, ketika ancaman telah pergi, perhatian justru datang. Keadilan terasa seperti tamu yang salah waktu, hadir ketika tak lagi dibutuhkan, namun tetap membawa bayangannya sendiri. Tak ada bukti kuat yang ditemukan. Tak ada saksi yang bersedia bicara. Kasus perlahan kehilangan bentuk, mengendap sebagai catatan administratif yang tak pernah benar-benar hidup. Aparat menyebutnya konflik internal, kemungkinan urusan lama yang berakhir sendiri. Terminal mendengarnya dengan diam yang sudah terlatih. Beberapa hari kemudian, mobil-mobil itu pergi seperti kedatangannya, tanpa jejak mendalam. Rutinitas kembali berjalan, seolah interupsi singkat itu hanyalah gangguan kecil. Namun di balik kesan normal, tersisa kesadaran pahit bahwa sistem seringkali bergerak tertinggal dari kenyataan. Terminal Malang berdiri tegak, bukan karena perlindungan resmi, melainkan karena kesepakatan warganya sendiri. Aparat datang terlambat, dan dunia kecil itu telah memilih caranya bertahan. Di antara ketenangan baru dan ingatan lama, mereka belajar satu hal, kadang, keadilan yang datang paling akhir adalah keadilan yang tak lagi dicari. Arya tahu waktunya di Malang telah habis bahkan sebelum ia benar-benar memutuskannya. Kota itu masih sama, udara pagi yang dingin, gang-gang sempit yang akrab, namun langkahnya kini terasa asing di sana. Setiap sudut mengingatkannya pada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan pada siapapun. Bertahan berarti terus hidup berdampingan dengan bayangan yang tak akan pernah diam. Ia mengemas barang-barangnya dengan sederhana. Tak banyak yang perlu dibawa, karena hidupnya memang tak pernah penuh. Jaket lusuh, beberapa pakaian, dan kenangan yang tak mungkin ditinggalkan. Tak ada surat perpisahan, tak ada pesan. Beberapa kehadiran memang lebih baik berakhir tanpa jejak. Pagi itu, Arya berjalan melewati pinggir terminal tanpa masuk ke dalamnya. Ia berdiri sejenak di kejauhan, memperhatikan dari luar. Ia melihat pedagang membuka lapak dengan tenang, sopir bercanda ringan sebelum berangkat.
Terminal tampak hidup dengan cara yang dulu mustahil. Dadanya terasa sesak, bukan karena penyesalan, melainkan karena ia tahu, inilah satu-satunya pemandangan yang ia butuhkan sebelum pergi. Ia tak ingin menjadi simbol, tak ingin namanya dikaitkan dengan perubahan apapun. Arya mengerti betul bagaimana manusia bisa mengubah seseorang menjadi cerita, lalu lupa bahwa cerita itu punya harga. Ia memilih menghilang agar terminal bisa berdiri atas dirinya sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus mengikat. Perjalanan keluar kota terasa panjang meski jaraknya tak seberapa. Di dalam kendaraan yang membawanya pergi, Arya menatap jendela, membiarkan pemandangan berlalu tanpa benar-benar ia tangkap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tak merasa dikejar. Namun kebebasan itu datang bersama kesunyian yang dalam. Di dalam dirinya, tak ada harapan untuk hidup yang lebih mudah. Yang ada hanyalah keinginan sederhana, hidup tanpa menjadi ancaman bagi siapapun, tanpa terus-menerus menimbang benar dan salah dengan luka sebagai penentu. Ia ingin menjadi orang biasa, sesuatu yang tak pernah benar-benar ia rasakan sebelumnya. Arya tak tahu kemana ia akan pergi, kota mana yang akan menerimanya, pekerjaan apa yang akan ia jalani. Masa depan terasa kabur, namun untuk pertama kalinya, kabur itu tidak menakutkan. Setidaknya, ia telah melakukan satu hal yang tak bisa ia lakukan dulu, berhenti lari dari dirinya sendiri. Saat malam perlahan menghilang di belakangnya, Arya menutup mata. Ia meninggalkan kota itu bukan sebagai pahlawan, bukan pula sebagai buronan. Ia pergi sebagai manusia yang telah memilih, membayar, dan menerima konsekuensinya. Dan dalam kepergian itu, ia berharap satu hal saja, agar terminal tetap aman, bahkan tanpa dirinya. Waktu berjalan tanpa menoleh ke belakang. Hari demi hari, terminal menemukan ritmenya yang baru, lebih lambat, lebih manusiawi. Tidak ada lagi langkah yang tergesa karena takut, tidak ada lagi mata yang selalu mencari ancaman. Perubahan itu tidak datang seperti cahaya terang, melainkan seperti pagi yang pelan-pelan mengusir sisa malam. Para pedagang kini menyusun dagangan dengan lebih rapi, bukan karena perintah, melainkan karena rasa memiliki. Lapak-lapak kecil tampak hidup oleh tangan-tangan yang bekerja dengan tenang. Senyum yang dulu jarang terlihat kini muncul sesekali, belum lebar, belum sepenuhnya percaya, tetapi cukup untuk menandai perbedaan. Sopir-sopir bus berbagi cerita tanpa menahan suara. Klakson kembali menjadi bahasa jalanan, bukan peringatan bahaya. Mereka saling menegur jika ada yang mencurigakan, bukan dengan curiga berlebihan, melainkan dengan kesadaran bersama. Terminal tak lagi bertumpu pada satu sosok, ia berdiri di atas kebiasaan yang dijaga ramai-ramai. Bangku besi berkarat masih ada, dinding bercoret masih menjadi saksi masa lalu. Terminal tak berubah menjadi tempat yang indah, namun menjadi tempat yang jujur. Bekas luka dibiarkan terlihat, bukan untuk diratapi, melainkan untuk diingat. Bahwa ketenangan ini pernah diperjuangkan dengan harga yang tak ringan. Sesekali, orang-orang membicarakan masa dulu dengan nada yang berbeda. Bukan lagi dengan ketakutan, melainkan dengan kewaspadaan yang matang. Mereka belajar menyebut kesalahan tanpa menuding, belajar menertawakan hari-hari gelap tanpa mengundangnya kembali. Ingatan menjadi pelajaran, bukan beban. Anak-anak tumbuh di sela kios dan jalur bus, mengenal terminal sebagai tempat orang tua mereka bekerja dengan aman. Tawa mereka menjadi penanda paling jujur bahwa sesuatu telah berubah. Bagi mereka, terminal bukan ruang teror, melainkan bagian dari hidup yang wajar, dan itu adalah kemenangan yang tak tercatat dimanapun. Tak ada plakat, tak ada peresmian. Perubahan ini berjalan diam-diam, seperti kesepakatan yang diperbarui setiap hari. Ketika ada masalah kecil, ia diselesaikan bersama. Ketika ada orang baru datang, ia disambut dengan aturan yang jelas. Terminal belajar menjaga dirinya sendiri. Dan di tengah semua itu, ada kesadaran yang tumbuh, keamanan bukan hadiah, melainkan tanggung jawab. Terminal yang berubah bukan hasil satu malam, melainkan buah dari keberanian yang disambung oleh kebersamaan. Ia berdiri apa adanya, tak sempurna, namun cukup kuat untuk tidak kembali runtuh. Waktu terus berjalan, dan seperti semua hal lain, cerita tentang terminal perlahan berubah bentuk. Ia tak lagi dibicarakan sebagai tempat yang dulu menakutkan, melainkan sebagai ruang kerja yang keras namun adil. Namun di sela obrolan sopir tua dan pedagang lama, kadang muncul jeda, hening singkat yang menyimpan ingatan tentang masa ketika ketakutan pernah berkuasa. Tak ada yang menyebut nama secara utuh. Hanya potongan-potongan kisah yang beredar,
samar seperti asap rokok di pagi hari. Tentang seorang pemuda pendiam, tentang keberanian yang tak diumumkan, tentang seseorang yang datang tanpa janji dan pergi tanpa pamit. Cerita itu tak pernah sama, namun selalu mengarah pada satu titik perubahan. Bagi sebagian orang, ia hanyalah cerita pengantar kopi, pengingat bahwa terminal pernah selamat dari kegelapan. Bagi yang lain, ia adalah alasan untuk tetap waspada, agar sejarah tak mengulang dirinya sendiri. Tak ada yang berani memastikan mana yang benar, karena kebenaran terasa terlalu berat untuk dimiliki sendirian. Terminal tetap berdiri dengan segala kekurangannya. Ia tak suci, tak bebas dari masalah kecil, namun ia hidup. Dan kehidupan itu mengalir tanpa bayang-bayang lama yang menekan. Setiap hari, orang-orang bekerja, pulang, dan kembali esoknya dengan keyakinan sederhana, hari ini aman, dan itu cukup. Di tempat lain, jauh dari Malang, seorang pemuda menjalani hidup yang nyaris tak diperhatikan siapapun. Ia bekerja, makan, tidur, dan bangun seperti orang lain. Tak ada yang tahu beban yang pernah ia pikul, tak ada yang mengenali wajahnya sebagai bagian dari perubahan besar. Ia belajar hidup dengan sunyi, dan menerima bahwa sunyi adalah bagian dari penebusan. Kadang, ketika malam terlalu sepi, ingatan itu datang lagi. Namun kini ia tak lagi melawan. Ia membiarkan ingatan lewat, seperti angin yang membawa masa lalu tanpa memaksanya tinggal. Ia tahu, apa yang telah terjadi tak bisa dihapus, hanya bisa ditempatkan pada jarak yang tepat. Terminal Malang tak pernah mencatat namanya. Tak ada arsip, tak ada sejarah resmi. Namun di antara dinding tua dan bangku besi, jejaknya tetap ada, bukan sebagai sosok, melainkan sebagai perubahan. Dan mungkin, itulah bentuk keabadian yang paling jujur. Legenda sejati memang tak selalu ditulis. Ia hidup dalam kebiasaan yang berubah, dalam rasa aman yang dulu mustahil, dalam keputusan orang-orang kecil untuk tak lagi tunduk pada ketakutan. Dan di sanalah, tanpa sorotan dan tanpa pujian, kisah Arya berakhir, sebagai legenda sunyi yang memilih menghilang agar yang lain bisa tetap bertahan.